والمغارب والنواب والبحرية واغتسلت العوالم من السرور كأسا أمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وامتدت الكهنة ورغبت الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبير وفي كل حسن وأوتيت أمه في المنام فقال لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمينا وبعد محمد صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمده شهرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة ربي عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الخزيرة القدسية وأخذها المراد فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليك يا حبيب السلام عليك صلوات Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para orang tua bil khusus, orang tua kita, Ketua Masjid Jami Baitul Shalihin Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Aslih bin Haji Salim dan putranya Al-Mukarram Ustaz Haji Madali bin Haji Aslih. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Safiq bin Kiai Abu Naim, dan pada seluruh para jamaah yang hadir, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimulai pengajian rutin yang diadakan di Baitul Shalihin. Alhamdulillah, malam ini telah resmi dibuka. Alhamdulillah. Ketok palunya. Dimulai dengan pembacaan Yasin, tahlil dan tahmid, dan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembukaan tradisi yang diadakan di masjid dan musholah, di majlis-majlis ta'lim, jika permulaan pengajian yang telah dibuka setelah tawakufan sementara dengan datangnya bulan suci Ramadan. Para ulama dan orang-orang soleh dari orang-orang tua kita dan guru-guru kita dimulai pengajian itu di bulan Syawal, dan membaca surah Yasin, tahlil dan tahmid, pembacaan Maulid, kirim arwah silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang telah wafat, para jamaah kita yang mendahulukan kita, para guru-guru kita dan orang-orang yang berjasa di dalam mewakafkan masjid dan musholah, ataupun orang-orang yang sumbangsi yang mengikutkan, mengirimkan sebagian hartanya untuk kegiatan keagamaan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah lampangkan kuburannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Derajat yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala Allah angkat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama sebagai pondasar dalam hidup, dalam kehidupan alamud dunya, untuk mencari bekal kebahagiaan hidup baik di alamul dunya maupun alamul akhirat. Hendaknya dia mempunyai ilmu. Man arada dunya falhi bil ilm, siapa saja yang ingin dunianya langgeng, aman, tentram, nyaman, hidup bahagia, diberikan kemuliaan, tua-tua pangkat, kemudahan karir yang tinggi, kemudian keluasan rezeki, harta yang cukup dan berkah, rumah besar, halaman yang luas, hendaknya dia mempunyai ilmu. Sebab kalau tidak tinggalkan warisin yang namanya anak cucu kita harta, harta yang begitu banyak itu bakalan habis. Sama seperti gunung yang besar, kita daki tidak kuat, kita pikul apalagi, tapi kau dipaculin kira-kira habis gitu. Apalagi banyak orang yang mau beli tanah bakalan urukan, kira-kira habis gak? Habis. Begitulah harta yang kita miliki. Kalau kita tanamkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sebagai pondasar hidup mereka,
maka ilmulah yang akan mengelola dari harta yang diwarisi oleh orang tua kita. Akan bertambah dan terus berkembang dan terus berkembang dengan adanya ilmu. Sebab ilmu itu zainun lil amal. Ilmu itu adalah hiasan dari setiap amal perbuatan seseorang. Dunia ini bisa menjadi indah, dunia ini bisa menjadi warna dengan adanya ilmu. Alhamdulillah. Maka orang tua kita korbanin itu hartanya, empangnya, kebunnya dijual. Bakal apa? Buat anak cari ilmu. Kakala ilmu telah didapatkan, harta yang dipertaruhkan, yang dijual, itu akan kembali dengan adanya ilmu. Man arada akhirata fa'alai bil ilm. Siapa saja yang ingin hidup bahagia nanti kelak di alamul akhirat harus mempunyai ilmu. Bagaimana tata cara wudu yang sempurna, bagaimana tata cara solat yang sempurna menurut syarat, rukun dan fardu dan sunnahnya, bagaimana tata cara ibadah yang diterima dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, bagaimana tata cara berdagang, baik dalam kerjasama ataupun tanamul modal dan sebangsanya menurut syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam telah mengatur segala sesuatu. Makanya agama pondasi dalam segala hal. Orang kalau ilmu agama cuman sedikit, iman yang sangat lemah, dia bisa jual agamanya, dia bisa jual hartanya, dia bisa habiskan hartanya bukan yang tempat yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah pondasi dalam segala hal. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-alimu wal muta'allimu syarikaini fil khair. Orang alim dan orang yang belajar ilmu, keduanya itu syarikat di dalam berbuat baik. Jika ada orang alim, pasti ada orang yang orang yang mengajar ilmu, yang menyebarkan ilmu, pasti ada orang yang belajar ilmu. Keduanya ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di alamud dunya. Khairul abdi fil ardi alimul wal muta'allim. Sebaik-baiknya seorang hamba yang hidup di alamud dunya ini adalah orang alim dan orang yang belajar ilmu. Kenapa? Karena keduanya wadah dari tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tempat rahmat Allah taala turun jika orang alim dengan orang belajar ilmu berjalan di dalam berbuatkan buat baik. Makanya orang belajar ilmu enggak ada batasnya. Orang belajar ilmu enggak ada batas usia, apalagi belajar ilmu agama. Dari semenjak rambut hitam sampai rambut putih, benar nggak? Saya di sini udah 20 tahun. Ada jamaah saya yang rambutnya pada hitam kemudian jadi putih. Yang kedua tambah tua banget. Yang tadi rambutnya putih, kumisnya putih. Kumisnya dikerok, jenggotnya putih. Jenggotnya dikerok, kumisnya dikerok, rambutnya dipikok, alisnya putih. Alhamdulillah dia nggak bosan-bosan untuk mencari ilmu. Sebab orang yang mencari ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas baina darajatain, di antara dua derajat yang Allah berikan. Orang yang punya ilmu, orang alim dan orang yang belajar ilmu, itu dua derajat yang Allah berikan. Ma bainas sama'i wal ardh. Jaraknya itu antara langit dan bumi. Alhamdulillah. Sedangkan Allah berikan ribuan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Siapapun orang yang sering hadir di majlis ilmu seperti ini, berarti dia akan duduknya nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza maratum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majlisul ilm. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda,
Apabila kamu melewati suatu taman-taman surga, janganlah kamu terburu-buru, berhenti dan mampir sejenak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih taman-taman surga yang ada di dunia?" Taman-taman surga yang ada di dunia adalah majlisil ilmu. Alhamdulillah. Duduknya kita di majlis ilmu, dicatat amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan mencari ilmu ini bukan untuk jadi orang alim, bukan. Kita nyari ilmu bukan niatnya untuk jadi orang alim, gak bakalan jadi orang alim. Kenapa? Ngaji seminggu sekali. Ngajinya ngaji giping. Tahu giping? Ngaji kuping, nulis kagak, baca gak bakalan jadi orang alim. Gak bakalan jadi orang alim, tapi menjadi orang yang baik. Orang alim belum tentu baik. Orang alim belum tentu baik. Tapi orang baik pasti orang alim. Orang baik pasti orang yang soleh. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang soleh, atau menjadi orang alim mutakabir? Menjadi orang yang baik. Kalau orang yang baik, alhamdulillah, ilmu sih nggak banyak, tapi kita bisa amalin. Walaupun kalimat wafwana ya kirim, ya, dua penutup itu yang dia bisa. Dia bisa ilmu atau-atunya dua penutup. Cuman dia bisa rawat, dia bisa jaga. Hadir di majlis ilmu, dekat dengan guru-guru, pulang berkatnya Garuda. Ya Bapak Asli, Garuda. Apalagi di mana? Di masjid Baitul Sholihin, masya Allah. Pakai apa tuh? Pakai bakul. Pisangnya pisang apa? Pisang tanduk setandan. Beras sekarung, nggak kuat nenteng. Alhamdulillah. Tuh, sebagian kecil keberkahan yang Allah berikan. Maka kita belajar ilmu agama, jangan jadi orang alim, tapi jadi orang yang baik. Kenapa? Karena kita belajar udah pensiun. Suruh ngapal, nggak bakal bisa ngapal, benar nggak? Tujuannya apa? Jadi orang yang baik. Saya pun duduk di sini karena perbedaannya atuk doang. Saya duduk di depan. Mic di depan saya, kemudian saya ditunjuk, mau nggak mau dah kita ngomong, betul gak? Tujuannya apa? Mencari keberkahan, mencari ridha Allah. Allah jadikan kita menjadi orang yang baik, walaupun bukan orang baik, walaupun kita bukan orang yang baik, tapi kita pengen usaha menjadi orang yang baik supaya kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Baik kumpulnya kita di dunia dengan orang yang baik, orang-orang yang soleh, baik para guru-guru Kiai Bapak Kiai Abdul Hai Naim, kemudian Bapak Haji Salim bin Haji Piun, Bapak Haji Madali bin Haji Boang, dan para orang-orang tua kita. Kita harus ikut selangkah demi langkah. Apa yang mereka tanamkan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka praktekkan, jangan nyingkir, jangan jauh. Harus kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Harus kita sambung dengan guru-guru kita, sebagaimana orang tua kita nyambung kepada guru-gurunya. Umpama almarhumah telah wafat Bapak Ibu Haja Muhayya binti Haji Muhammad Abbas, ada tuh yang namanya anak menantunya. Alhamdulillah, pengajian tetap jalan. Pengajian tetap jalan. Alhamdulillah. Pembukaan pengajian di Baitul Sholihin yang memberikan konsumsi malam ini orang tua kita Bapak Haji Asli bin Haji Salim. Kemudian walaupun guru kita Kiai Abdul Hai Naim telah wafat menghadap Allah, tapi kita yakin orang soleh itu masih ada. Jasadnya cuman dipendam, tapi ruhnya tetap ada. Dia akan datang menghadiri majlis masjid ilmu yang pernah beliau ajar di tempat tersebut. Makanya jangan putus hubungan kita. Ada putra beliau Ustaz Muhammad Syafiq bin Kiai Abdul Hai Naim, sama-sama belajar sama saya waktu di Hadramut. Ini jangan sampai ditinggal. Walaupun ngomongnya sepatah dua patah, biarin dia belajar. Yang penting nyari berkahnya. Kalau ilmu udah ada, ilmu sudah ada,
tinggal menyampaikan dikit-dikit. Itu gampang, hal yang gampang, nggak perlu diajarin, nggak perlu diarahin, karena ilmu sudah ada. Kalau memang sudah biasa, sama seperti jalan. Kalau jalan, kalau mau ngaspal, kira-kira aspal yang licin dulu atau batu kolar dulu yang ditaruh? Batu kolar dulu, sprit dulu, diratain dulu, disamain dulu, udah rapi, udah cakep, baru apain? Di aspal. Kalau udah aspal udah enak, udah lama-lama terbiasa megang mic, bener gak? Ilmu udah ada, tinggal jalan. Istilah jalanan udah cakep, mobil, motor tinggal ngalah, tinggal gelindingin, orang dulu bilang, tinggal jalanin. Alhamdulillah. Inilah yang saya bisa sampaikan. Saya lagi mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa biridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.